Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wilmariono dari SD 208 SD Sumber Harapan. Yang terhormat Bapak Jumadi dari SD 205. Dan yang kami hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan pada hari ini. Baiklah, di sini saya akan membacakan susunan acara, yaitu diseminasi penerapan budaya positif di SD Negeri 205 2 Bangunharjo. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga yaitu acara inti, dan acara yang keempat adalah penutup. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 205 kepada Bapak Jumadi SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Inna fi samawati wal ardi wa fil ardi wa ma la ayatin liqaumin yu'minun. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khataman anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kepada guru penggerak yang saya hormati, dan untuk selanjutnya kepada Bapak dan Ibu majelis guru yang saya banggakan, mengawali pembicaraan kita pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita sama-sama untuk mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan nikmat-Nya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, baik itu kesehatan jasmani maupun rohani, dan semoga kita mampu untuk memanfaatkan nikmat sehat itu untuk berbuat, bersikap, dan berlaku menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, salawat dan salam semoga dapat melimpah para junjungan alam Nabi Muhammad SAW karena atas perjuangan yang berjuang yang dahulunya kita berada pada zaman jahiliyah, sekarang kita telah berada pada era akidah Islamiyah. Kepada Bapak dan Ibu yang sekalian saya hormati, maaf untuk pagi hari ini nanti kami mungkin tidak bisa mengikuti kegiatan destinasi sampai akhir karena saya sendiri ada kegiatan yaitu agenda rapat KPK SD 5. Jadi kami ucapkan selamat dan mohon maaf bila mana nantinya kita tidak bisa mengikuti sampai akhir. Namun pada prinsipnya saya sebagai Kasatuan Pendidikan di SD 205 Bangunharjo memberikan apresiasi positif kepada KPK, di mana pada pagi hari ini mengawali kegiatan dengan mengadakan
inseminasi sebagai langkah awal untuk menanamkan budaya positif di lingkungan sekolah. Kepada Bapak dan Ibu yang saya hormati, menanamkan budaya positif di sekolah itu pada prinsipnya hampir sama dengan Perpres nomor 87 tahun 2017, yaitu tentang pendidikan karakter. Budaya itu kan sama dengan kebiasaan yang harus kita tanamkan di sekolah sehingga dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Perpres tahun 2017 nomor 87 itu terkait juga tentang pendidikan karakter, 5 dasar yang harus diterapkan pada anak-anak. Yang pertama, religius. Yang kedua, nasionalis. Gotong royong, integritas, dan kemandirian. Itulah karakter yang harus kita tanamkan pada anak dalam kehidupan sehari-hari dan diusahakan menjadi budaya yang bisa diterapkan di masyarakat. Nilai-nilai yang mengandung keagamaan yang kita arahkan anak-anak itu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan. Kemudian nasionalis, kita tanamkan nilai persatuan dan kesatuan antar sesamanya. Kemudian budaya gotong royong, ayo kita tanamkan kepedulian pada anak tentang lingkungan sekolah kita. Integritas, mungkin Bapak Ibu sering menganalisa mengartikan lain. Integritas itu adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, kejujuran. Selanjutnya kemandirian, diharapkan kelak anak itu bisa mandiri, terlepas dari ketergantungan. Nah, itulah budaya yang harus kita terapkan kepada anak. Dan alhamdulillah guru kita ada yang sudah mau membuka diseminasi atau semi, artinya mau menumbuhkan nilai-nilai karakter yang menjadi budaya positif melalui akhlak budi pekerti. Nah, dan itu semuanya harusnya diawali dengan kita sebagai pendidik terlebih dahulu. Apa kata dunia, kita sering mengatakan begini kepada anak, menanamkan sikap perilaku, tapi kita sendiri tidak memberikan contoh yang baik. Nah, itu kurang pas, karena posisi kita adalah sosok bodoh manun asa. Kita harus memberikan keteladanan, baik itu sikap, perilaku, penampilan, perbuatan. Nah, itu harus mencerminkan dan bisa ditolak oleh anak. Dan selanjutnya, untuk mencapai budaya positif di sekolah itu harus menggunakan olah rasa, olah raga, olah hati. Olah raga, olah rasa, olah hati. Itu langkah yang harus kita terapkan. Karena kita manusia itu berbeda-beda, makanya kita juga harus humanis. Dan saya harapkan kepada Pak Murid sebagai calon guru penggerak di sini
ayo ajak kawan-kawan kita untuk bergabung, karena mau tidak mau kita harus ikut mengikuti perkembangan zaman. Yang muda-muda, ikuti. Ini program pemerintah, ya memang mau tidak mau, suka tidak suka harus kita ikuti. Jadi ayo bergerak, ayo bersinergi, ayo jalan kebersamaan. Kan itu ya Pak. Jadi ayo jalan kebersamaan, ayo bersinergi, bersatu untuk kemajuan pendidikan. Itu harapan kami. Kalau yang sudah tua-tua ini kadang-kadang potensinya sudah tidak produktif. Jadi kepada siapa lagi, tentu harapan kami ada yang muda. Jadi kami mohon kepada Bapak Ibu guru yang lain, ayo ikuti contoh yang sudah ada. Mulai saat ini, ayo kita tanamkan budaya positif di tengah-tengah masyarakat. Kalau pada prinsipnya di sekolah itu sudah ada 10 tata krama yang harus kita pada anak. Itu sudah termasuk budaya positif. Karena itu di depan itu kan sudah saya pasang 10 tata krama yang harus diterapkan pada anak. Itu sudah termasuk budaya positif yang harus kita terapkan pada anak. Mengucap salam, pamitan sama orang tua, istilahnya mengucapkan terima kasih. Nanti di depan itu sudah budaya positif yang harus diterapkan, protokol yang harus kita kerjakan. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Mas Arif, ya, khususnya sebagai guru di SD 5 yang sudah ikut bergabung pada guru penggerak. Mudah-mudahan yang lain ikut bergerak. Dan kalau andaikan Pak Arif mengajak Bapak dan Ibu untuk tukar pikiran, ya memang harus demikian. Ayo kita tumbuhkan kebersamaan, kita tumbuhkan sinergi kita tumbuhkan tekad kita bergerak untuk kemajuan pendidikan. Jadi budaya positif yang terjadi di sekolah itu karakternya sama dengan pembelajaran berkarakter, dan itu semua harus diawali dari kita sebagai seorang pendidik, harus mencerminkan sikap yang perlu ditanamkan pada anak kita. Nah, kurang lebihnya itu, mohon maaf atas kekurangannya, dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana yang akan disampaikan oleh Bapak Arif Arba'i terkait judul yaitu diseminasi atau menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Kepada Bapak Arif Arba'i, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wa din wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 205 Bangunarjo, Bapak Jumlah SPD. Yang kami hormati Bapak Pengajar Praktik Guru Pembinaan Kelas 7, Bapak Wilmar Yono SPD dari SDN 208 Sumber Harapan. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SDN 205 Bangunarjo. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur
senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang positif. Mulai dulu. Ya. Lah kenapa piye, Mas? Kebudayaan ataupun kebiasaan. Kebiasaan. Ya. Kebiasaan yang mengarah ke hal-hal yang positif. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sumar dan Ibu Nahayu yang telah memberikan apa ya pendapatnya tentang pengertian budaya positif. Jadi Bapak Ibu, di sini budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan tanggung jawab. Benar sekali yang disebutkan Pak Mardi budaya tadi. Jadi budaya itu kebiasaan, sesuatu yang biasa dilakukan secara terus-menerus, konsisten, kalau bahasa istiqomah, sehingga jika kita tidak mengerjakan itu ada yang kurang. Ada yang kurang apa? Biasanya berangkat pagi, agak berangkat pagi seperti apa? Biasanya sarapan, enggak sarapan, ada yang kurang. Kalau Pak Mardi ini memang sudah menjadi contoh yang bagus untuk SD Suriname karena beliau sangat konsisten. Sejak awal sampai sekarang beliau selalu berangkat itu kurang dari jam 7, bahkan jam 7 paling lama jam 7 beliau sudah ada di sekolah. Sangat konsisten. Nah, Bapak Ibu, jadi memang kebiasaan-kebiasaan sekolah yang bagus, yang positif. Seperti yang sudah disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi, sudah panjang lebar, intinya juga sudah disampaikan tadi. Sebenarnya itu, ya, budaya positif itu sesuatu yang baik, seperti bersalaman, berpamit ya sama orang tua dan anak ini, dan sebelum salaman dulu, minta izin dulu, minta doa dulu, itu merupakan salah satu budaya positif. Kebiasaan yang baik, membuang sampah pada tempatnya, kemudian menjalankan tugas tiket. Ya, kalau di sini Pak Awin anak-anak kelas 4 itu sudah saya buatkan jadwal. Jadi itu saya biasakan itu membersihkan lingkungan sekolah. Awalnya ya sebenarnya itu kesepakatan, bukan aturan yang saya buat, tapi saya kasih gambaran kepada anak. Jika lingkungan kita bersih, bagaimana rasanya? Nah, kemudian kita berkesepakatan, alhamdulillah sampai sekarang itu berjalan. Ada hal yang bagus yang bisa dilaksanakan oleh anak-anak. Kemudian latar belakangnya, sekolah adalah institusi pembentukan karakter. Maka pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yang Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Sampai sekarang semboyan yang dikenal bakat di benak dan pikiran kita itu Tuturi Handayani, Ingarsa Sumutaraga, Ingat Yomangun Karsa, Tuturi Handayani. Itu tuh di guru penggerak dipakai. Karena memang semuanya bermula dari pendidikan kita di Hajar Dewantara. Menurut Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntut segala kuadrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi pendidikan menurut Hajar Dewantara itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Nah, kodrat alam ini itu disesuaikan dengan kondisi lingkungan anak. Jadi anak tidak bisa dididik dengan alam yang berbeda. Tidak bisa anak di Bangunharjo dididik dengan kondisi alam di Muara Bungu ataupun di Jakarta. Itu tidak bisa. Kondisi lingkungan alam, ekonomi orang tuanya berbeda. Kemudian harus disesuaikan dengan kodrat zamannya pada saat ini. Jika pendidikan itu dibandingkan dengan zaman kita dulu waktu SD, kalau Pak Mardi mungkin tahun SD-nya tahun 80-an Pak ya? Atau 70-an? 70-an, 72. Iya, kurikulum udah berganti-ganti.
Nah, Bu Rahayu mungkin tahun 80-an atau 90-an SD-nya. Nah, saya 90-an juga. Nah, berbeda sekali pendidikan pada saat itu dan sekarang. Jika kita bandingkan pada saat ini, anak-anak kita dihadapkan dengan pendidikan 4.0, 4.0. Ya, sudah banyak sekali kemajuan teknologi yang mengiringi perkembangan pendidikan anak-anak kita. Dulu awal saya masuk di SD ini belum ada ujian pakai Android atau pakai komputer gitu ya. Nah sekarang kelas 5 yang sangat terasa sekali, baru-baru ini kita rasakan kelas 5 sudah menggunakan komputer, asesmen nasional namanya. Kalau dulu UN kelas 6, tapi sekarang jadi AN, asesmen nasional. Dan ujian yang digunakan adalah menggunakan berbasis CAT, komputer. Bisa saja nanti 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, itu akan ada lagi perkembangan teknologi yang sampai sekarang mungkin belum bisa kita bayangkan. Karena sekarang ini pun dulu nggak kita bayangkan. Bisa, ternyata di tahun 2021, 2022, dan 2023 nanti itu ternyata ujiannya pakai komputer. Dan kelas 5, transisi dari kelas 4 ke kelas 5 karena AN itu dilaksanakan di kelas 5 awal semester 1. Nah, jadi anak harus kita didik sesuai dengan zamannya. Tidak bisa kita menggunakan cara kita yang lama. Ada cara-cara baru yang bisa kita gunakan, kita harus beradaptasi. Karena sebagai guru, sebagai pendidik, kita harus membuka pemikiran kita, terbuka dengan perkembangan yang ada pada saat ini. Termasuk saat ini saya mengikuti guru penggerak, itu merupakan mengikuti perubahan-perubahan yang ada. Kemungkinan nanti di tahun-tahun yang akan datang akan beda lagi, dan tidak menutup kemungkinan hal ini akan dibutuhkan di masa depan. Seperti itu. Nah, yang pertama perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan tahap perkembangannya untuk memunculkan profil pelajar Pancasila. Jadi sekarang ini yang tren itu pendidikan itu harus bisa menggunakan sistem terdiferensiasi. Artinya anak belajar itu mempunyai kebutuhan masing-masing. Sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, kita harus bisa mengetahui kebutuhan apa yang dibutuhkan anak-anak kita. Karena anak kita itu beragam. Dari 1 sampai 35 yang di kelas 4 5 tadi itu banyak anak Muhammadiyah, ada 32 Pak ya. Nah itu mempunyai karakter yang berbeda-beda, mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang bagus di akademiknya, tapi dia di kinestetiknya kurang bagus. Dia lebih suka lari sana lari sini, main bola mungkin bakatnya. Nah itu harus kita fasilitasi, harus kita dari awal harus kita benar-benar tahu, oh ini kebutuhannya ini. Kalau disuruh belajar matematika atau bahasa Inggris itu anak tidak bisa, sehingga di mana dia lebih unggul, misalkan dia unggulnya di olahraga, maka kita kasih motivasi untuk anak tersebut supaya lebih fokus ke olahraganya. Kita suka bola kaki, ikutkan les privat bola kaki, ikutkan latihan bola kaki, supaya bakat yang ada pada anak itu bisa muncul dengan baik, bisa terolah dengan baik, sehingga nanti dia bisa menjadi orang-orang yang profesional di bidangnya masing-masing. Nah, selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin itu melakukan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman. Sangat terasa betul sampai sekarang. Dulu kalau guru kita menghukum itu teringat sampai sekarang. Sanksi yang diberikan, hukuman yang diberikan itu sangat terasa. Bahkan ini Bapak juga
merasakan dulu gurunya waktu di SD zaman dulu itu keras, tegas, bahkan suka juga mungkin penghapus yang terbang lah, pembaris yang kena lah. Nah itu sampai sekarang saya pun ingat betul siapa gurunya, bagaimana pola itu terjadi, ya. Nah, bahkan saya sendiri sebelum ikut guru penggerak ini pernah melakukan pendidikan yang menggunakan hukuman. Hukuman saya berikan ke anak waktu itu, hukumannya karena dia tidak mengerjakan PR, saya suruh keliling lapangan. Yang sehat tujuan saya. Nah, tapi saya jadi teringat hukuman yang saya berikan ini ternyata dampaknya itu panjang sekali. Di masa yang akan datang, anak-anak yang kita hukum itu akan ingat. Anak-anak yang kita berikan sanksi itu mereka akan ingat. Dulu saya hukum Pak Alif suruh gini. Kalau bagus ya insya Allah dampaknya bagus. Kalau tidak bagus, saya pernah bertemu dengan salah satu anak saya karena tidak saya naikkan. Ketika bertemu dicerita, ingat dulu Pak Alif menaikkan saya. Wah, itu jadi beban moral sendiri buat kita sebagai pendidik. Jadi memang di kurikulum Merdeka itu tidak ada anak yang tinggal kelas karena efeknya itu luar biasa. 1 tahun anak tinggal kelas, 2 tahun anak tinggal kelas itu nanti memberikan efek yang luar biasa yang tidak akan kita sadari. Nanti terasa itu di kelas atas. Kelas atas itu akan terasa sekali anak yang tertinggal 2 kali atau sekali itu akan berpengaruh kepada teman-temannya. Banyak fakta yang sudah ditemukan, yaitu efek dari kita tidak bisa memenuhi kebutuhan belajar anak. Kalau kita bisa mengetahui kebutuhan belajar anak, hal demikian anak tinggal kelas itu tidak akan pernah terjadi. Karena setiap anak itu unik. Anak mempunyai kemampuan masing-masing di bidangnya masing-masing. Jika kemampuan itu kita bisa temukan, bisa kita kelola dengan baik, maka dia akan tumbuh menjadi anak yang ahli di bidangnya masing-masing. Karena setelah kita dewasa memang iya. Setelah kita dewasa, setelah kita misalkan kuliah, selesai mau ngapain? Tapi kalau anak sudah dia punya kemampuan, keahlian di bidang-bidang tertentu yang dia dalami, tentu nanti setelah selesai kuliah di keahlian masing-masing itu akan punya dampak yang luar biasa. Ahli di bidang olahraga, ahli di bidang IT, ahli di bidang kedokteran, ahli di bidang macam-macam. Yang ahli di bidang semuanya cuma guru. Guru kan harus menguasai pembelajaran yang ada di kelas masing-masing. Tapi kalau kita lihat di luar sana, ya dokter spesialis dokter, ya kan, tidak ada campur-campur, spesialis dokter. Main bola, ya main bola saja. Main voli, main voli saja. Bulu tangkis saja. Karena memang setiap anak itu unik dan mempunyai kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu anak tersebut. Kemudian nilai-nilai kebajikan tadi sudah disampaikan Pak Kepala Sekolah kita juga, yaitu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Saat ini pemerintah benar-benar sedang menggaungkan, ingin mensukseskan kurikulum Merdeka ini sehingga nanti ke depannya setiap sekolah yang ada itu bisa menerapkan kurikulum Merdeka. Kalau tahun ini kelas 1 dan kelas 4, nah kemungkinan nanti kelas 2, kelas 5 atau kelas 3, kelas 6 seperti itu dan seterusnya. Nah adapun profil pelajar Pancasila itu yang pertama beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong dan yang keenam kreatif. Ini sesuatu yang harus kita wujudkan dari sisi anak-anak kita. Di kurikulum Merdeka ini merupakan hal yang wajib.
banyak yang mulai, kalau saya sendiri baru belajar untuk bisa menerapkan dari profil pelajar Pancasila. Ya mudah-mudahan ke depan sekolah kita bisa sepenuhnya, anak-anak kita bisa menjadi anak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Ada 3, ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal, artinya dari luar, ya. Kalau saya tidak melakukannya, nanti saya akan dihukum, disanksi. Ya, misalkan kalau tidak mengerjakan tugas PR, nanti dihukum bapak gurunya, disuruh bersihin WC, takut sehingga dia mengerjakannya, tapi itu motivasinya dari luar, karena ada hukuman, karena ada sanksi tadi. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini sama juga dari luar eksternal. Misalkan nanti saya juara 1 di kelas, saya nanti diberi hadiah buku sak mesin, pena 1 pak, kemudian dikasih jajan, ya, karena ingin mendapatkan sebuah imbalan. Nah, motivasi ini kurang bagus karena timbulnya itu dari luar atau dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini yang bagus, artinya dari diri sendiri. Ketika saya melaksanakan tugas dengan baik, misalkan piket kelas atau piket halaman sekolah, ketika saya melaksanakan tugas piket halaman sekolah, lingkungan menjadi bersih, saya bermain merasa nyaman, saya belajar merasa nyaman. Nah, itu timbul dari dirinya sendiri. Kalau sampah kita ambil jadi bersih, kita main nyaman, belajar nyaman, semuanya akan terasa nyaman. Hal ini yang saya mulai biasakan untuk anak-anak semuanya, supaya kesadaran itu timbul dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain, bukan berdasarkan hukuman ataupun mendapatkan sebuah imbalan tadi. Maka motivasi intrinsik ini harus kita bangun ke anak-anak kita, supaya hal yang menjadi tugas dan kewajiban itu dilakukan bukan karena dari orang lain, tapi memang kesadaran sendiri. Hal itulah yang akan membuat semuanya itu konsisten, istiqomah. Yang tadi Pak kalau dibilang, kalau nggak udah jadi kebiasaan tadi itu dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Kalau saya berangkat awal pagi tepat waktu, nanti jelas udara masih sejuk, kondisi lingkungan masih hening, nyaman, masih fresh. Kemudian bisa lihat apa yang kurang, hal apa yang kita temukan di sekolah pagi-pagi. Sampah masih berserakan, tapi anak pada di jalan atau di luar kelas, tempat sampah berantakan. Nah, itu tahu karena berangkatnya awal pagi. Nah, itu kesadaran dari diri sendiri, itu memang harus kita bangun, perlu kita bangun dan kita laksanakan secara bersama-sama. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman satu menyakitkan, hukuman itu menyakitkan. Yang kedua tidak nyaman. Yang ketiga merasa takut. Yang keempat murid menyembunyikan kesalahan, berbohong biasanya, nggak mau jujur, susah yang itu jujur. Yang kelima murid menjadi rendah diri, tidak pedean, gampang ngedon, nah mentalnya lemah, seperti itu. Kemudian penghargaan itu juga merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal. Penghargaan ternyata tidak selamanya menjadi hal yang bagus. Penghargaan itu ternyata tidak efektif, merusak hubungan atau menimbulkan sifat iri, kemudian mematikan kreativitas. Yang keempat menghukum dengan sistem ranking. Yang kelima merampas hak menghargai dirinya.
rata-rata kalau penghargaan diberikan itu untuk anak yang pintar, apalagi kalau di sekolah kita tuh yang pintar di bidang akademik diberi penghargaan juara 1. Nanti anak yang lain yang punya potensi di olahraga, yang punya potensi di bidang ceramah atau di bidang keagamaan, itu dia merasa ini yang mendapat hadiah cuman anak itu terus juara 1 terus, yang pintar dia, ada rasa timbul iri hati. Nah, ini merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal, dengan perankingan. Makanya sekarang pemerintah tidak menyarankan ada perankingan, tidak ada lagi perankingan. Semua anak itu kemampuannya berbeda dan unikas masing-masing, dan mematikan kreativitas. Anak yang sudah tidak ada semangat lagi untuk belajar karena yang dikembangkan cuma itu aja, dia mati kreativitasnya, tidak ada semangat lagi untuk belajar karena nanti pasti dia yang dapat hadiah, kan seperti itu. Selanjutnya ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada konsekuensi dengan hukuman dan penghargaan berbeda. Konsekuensi itu adalah penguatannya dalam jangka pendek. Perlu mengetahui keberlanjutan, stimulus dan respon murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Konsekuensi misalkan dalam kelas kita ada anak yang tidak mengerjakan tugas di rumah. Nah, konsekuensinya apa? Nah, ketika misalkan apa dijaga, anak telat datang ke jam pelajaran kita, jam 7:30 kita sudah mulai masuk kelas, sudah mulai pelajaran. Nah, ada salah satu anak datang terlambat. Nah, kita berikan konsekuensi apa? Anak itu di luar dulu, jangan boleh masuk. Nanti dia masuknya saat istirahat, kawan istirahat, dia belajar di kelas. Seperti itu. Kenapa? Kalau hal ini kita lakukan, anak jadi berpikir, waduh, dia mah itu nggak tenang. Kalau gitu, saya tadi berangkatnya cepat-cepat bangun pagi, ya. Nah, dapat konsekuensi mengikuti pelajaran di jam istirahat. Kawannya main bola, kawannya jajan, dia belajar sendiri. Selanjutnya restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada permasalahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain, terkontrol dirinya yang memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki diri. Restitusi ini akan kita bahas nanti, ada ini restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Jadi kesalahan yang dilakukan itu nanti akan ada penyelesaiannya dari guru dan anak tersebut, sehingga kesalahan yang dia lakukan itu nanti tidak akan dia lakukan lagi, ya, karena sudah mendapatkan solusi dari guru tersebut. Misalkan dalam suatu pembelajaran di kelas ada anak makan di kelas pada saat jam pelajaran ketika guru sedang menerangkan pembelajaran. Nah, anak itu makan, kemudian anak itu nanti dipanggil ke depan, kita tanya, misalkan namanya Nida, ada namanya Nida. Tadi kamu kenapa makan? Tadi pagi nggak sarapan, Pak. Kenapa nggak sarapan? Bangunnya kesiangan. Tapi anak nggak telat, dia tetap masuk. Nah, di jam pelajaran dia makan. Nah, kita kasih solusi. Yaudah besok, misalkan tadi alasannya bangun kesiangan. Nah, tadi malam jam berapa tidurnya? Jam 10, jam 11. Kenapa? Nengok HP, nonton HP. Nah, kita kasih itu validasi. Kita cari dulu permasalahan apa, kemudian kita
tanyakan keyakinan kelas. Kalau kita sudah bikin keyakinan kelas, kita tanya, kamu tahu kan keyakinan kita apa? Tahu tak? Datang tepat waktu, tidak boleh terlambat. Nah, kemudian kita akan solusi. Nah, jadi tidak nanti jangan lagi datang terlambat. Malam waktunya istirahat, waktunya tidur itu jangan main HP. Ini terjadi oleh anak kita, karena anak-anak kita suka main HP dan menjadi kebutuhan juga. Sehingga nanti setelah kamu menerapkan hal demikian, nggak tidur malam, nggak main HP, bangunnya pagi. Setelah bangun pagi, sholat, mandi, sarapan, siap ke sekolah, berangkat, dan permasalahan yang terjadi selesai. Kita ada pendekatan ke anak, kita berikan solusi, kita cari dulu permasalahan apa, kemudian kita cari solusinya. Itu namanya restitusi. Nah, kemarin saya sudah praktek juga untuk restitusi ini. Beberapa anak ada yang telah datang ke sekolah. Ini waktu makan, ini makan. Nah, ada beberapa instagram identitas. Kadang anak tuh kalau dipanggil panik, takut mau diapain gitu. Kita tanya lurus. Nah, kenapa tadi makan? Kenapa tadi kok makan di kelas? Nah, kita kemudian nanti setelah itu anak bisa kembali lagi ke kelompoknya sehingga hal yang dia lakukan tadi itu tidak akan diulangi lagi ke depannya. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak dari saya lewati. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan modal positif di sekolah kita itu bisa kita terapkan, kita lakukan dengan berbagai macam. Sebenarnya sudah kita lakukan budaya positif yang kita lakukan. Contohnya untuk setiap hari Jumat kita membaca surah Yasin, itu juga budaya positif. Kemudian setelah upacara kita bersama-sama, itu juga merupakan contoh budaya positif. Hal-hal demikian ini sangat bagus dampaknya untuk anak-anak kita ke depan. Efek sekarang mungkin tidak begitu terasa. Ke depan, entah 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, nilai-nilai kebajikan yang kita berikan kepada anak kita itu dampaknya akan terasa dan akan mereka rasakan. Dulu waktu saya di SD itu melekat sekali, karena rata-rata dari kita mungkin yang melekat itu yang gak bagusnya. Dulu waktu di SD dilempar kembali sama beribu. Dulu waktu di SD ditutup pakai kembali. Itu harus kita mulai rubah, harus mulai kita berikan yang benar-benar diingat anak itu hal-hal yang mempunyai nilai kebajikan, hal-hal yang baik, yang positif, sehingga nanti ketika mereka misalkan menjadi siapapun nanti mereka, entah itu guru, pejabat, dokter, polisi, pasti mereka punya karakter yang bagus, karena memang kebiasaan itu kita bina dari awal. SD dasar ini memang sangat penting, karena setelah di SMP, SMA itu akan mengikuti. Tapi kalau anak itu sudah kelihatan nanti ini anak ini beling, maka itu tidak akan jauh. Karena memang kita sudah beberapa kali memperhatikan dan mengamati anak-anak kita itu seperti itu. Yang alhamdulillah dari SD kita, setelah di SMP, di SMA, kalau anak kita terpintar gitu, selalu bisa membawa nama baik sekolah kita. Nah, jadi dari awal, dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kita benar-benar bisa memberikan motivasi intrinsik tadi, motivasi yang timbul dari dalam diri anak tadi. Kita berikan motivasi yang bagus, yang baik, sehingga anak itu mempunyai rasa percaya diri yang tinggi akan kemampuan yang dimilikinya. Ke depan kita tinggal mengukur, mengarahkan
membimbing. Kalau menurut Dewantara, guru itu akan membimbing anak sesuai pada anak dan zamannya, agar mereka dapat mencapai kebahagiaan, keselamatan yang setinggi-tingginya. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Dan memang benar, kita apalagi sekarang ini kita nggak perlu harus benar-benar enggak ya. Jadi kita mengarahkan saja, mengarahkan, kita bimbing dengan baik, dengan cara yang baik ya. Insya Allah nanti anak-anak kita itu bisa menjadi anak-anak yang bisa diharapkan ya. Baik, dari saya untuk diseminasi penerapan dan pemahaman budaya positif saya cukupkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dari pemaparan Bapak Arif Arba'i tadi, apakah ada pertanyaan, Bapak Ibu? Ya. Mohon maaf ya, jawab. Pakai ini Pak. Tapi ada pas ada waktunya. Ya 5 menit. Ya kau. Terima kasih, mohon maaf. Kalau saya Mas Yul sudah kenal saya. Saya tadi guru tahun 86 87. Jadi kalau saya itu hari ini sudah masuk 36 tahun. Dan saya menjadi di sekolah ini kalau hari ini yang paling tua. Sebenarnya yang tua ada Pak Kris Buar, tapi kalau bahasa saya daftarnya masih tapi orangnya nggak ada. Mohon maaf ya. Saya di KKS dari semua kegiatan di Klub Patinir akhir-akhir ini saya memang diam Mas. Tapi diam bukan berarti lulus ya, ngerti lah dikit-dikit gitu ya. Jadi di sini tentang pendidikan ya, karena kita bicara hari ini pendidikan, dan memang Bapak Ibu guru yang dalam ruangan ini manusia yang bertanggung jawab untuk masa depan yang akan datang. Begini loh, saya ini hidup di 3 zaman Mas Bel. Kebetulan ada orde lama, orde baru, dan orde reformasi. Dan saya mengenal kurikulum ini tahun 83-84. Saya disekolahkan di SPG namanya. Dulu SPG Mas Bel. SPG, guru saya itu SE. SE itu bukan sarjana ekonomi, tapi Selamat Effendi. Mohon maaf, Selamat Effendi itu kenalian saya itu Pak. Dia tuh ya kayak saya. Kalau dia betul ngomong pintar Pak. Nah itu SE. SE saya kira waktu itu karena saya udah SLTA tahu kalau SE itu sarjana ekonomi. Nah jadi yang mau apa ternyata bukan, nama dia itu disingkat SE gitu. Jadi Bapak Ibu, pendidikan ini memang kita tanggung jawab mulai dari hari ini. Saya sering, maaf ya, di kelas saya kalau ngajar ya ngajarnya Mas. Enggak keluar masuk kecuali ada uzur. Uzur itu pokoknya saya tidak masuk itu ada uzur. Uzur itu maaf, kita manusia dan manusiawi, manusia tinggal di masyarakat itu udah bisa nggak bisa ngomong seperti itu. Jadi acara ini sangat bagus. Hanya tolong Mas Arif nanti cari waktu yang pas. Ini guru ini di dalam ini 50%. Satu, yang dua 50% di sini, 50% pikirannya mikirnya anak di belakang itu. Jadi merasa tanggung jawab Mas Arif ya. Jadi mohon maaf. Jadi banyak yang ada konsentrasi full gitu loh Mas Anu. Jadi bukan salah, tidak apa-apa. Saya sudah saya ikuti pelajarannya, ikuti. Jadi pada ini yang perlu saya sampaikan itu yang pertama yaitu cari waktu yang pas. Memang guru itu ada pembinaan. Hari ini bisa nanti pokoknya kalau ingin banyak Mas Arif pengurus KKG ya. Tapi entah saya yang tak ikuti, saya KKG tidak pernah disampaikannya seperti ini apa tidak bisa Bapak. Ini positif sekali. Hanya U2SN, KKSN dan sebagainya yang itu terus ya Mas ya. Nah, berilah kesempatan Bapak Ibu guru yang penggerak ini dari awal sudah 2 tahun ini hanya cerita guru penggerak saja tapi tidak pernah ditampilkan. Pengen saya itu, ini maaf ya, ini masukan saya kan tidak pengurus KKG, kakak Mas Arif ini masuk pengurus KKG itu yang berbeda zaman saya. Saya jadi kepala sekolah itu kalau guru yang bisa saya masukkan, saya masukkan. Di KKS kegiatan ini saya masukkan terus begitu. Dan saya pun tidak hanya nonton begitu. Banyak bapak kepala sekolah itu yang suatu ke sini, bukan saya gitu ya. Saya kebetulan pernah tingkat nasional. Dan Mas Arif sudah tahu ya. Jadi saya punya KI dan sebagainya. Dia cerita KI tetapi ya sudah pernah. Nah di Kabupaten Bungo sampai provinsi sudah pernah. Walaupun
waktu itu belum ada HP Mas Arif ya, karena saya di tahun 2009-2010 saya jadi kepala sekolah tertanggal 27 April 2007 sampai April 2018. Jadi Mas Arif selalu diagendakan di KKI tarik waktu, karena orang ngomong seperti ini ada yang senang dan tidak senang. Kadang-kadang yang merasa pintar itu ngomongnya saya tidak mau. Maaf ya, ini terus terang, saya lihat di KKI datang baru betul. Nah, kenapa? Dia merasa pintar, jadi orang pintar Mas. Tapi karena tidak ada suatu keinginan, orang yang ngomong itu tidak diperhatikan, jadi dia merasa ngerti, merasa pintar, jadi orang pintar. Nah, jadi saya mohon maaf, saya sebenarnya mau ngomong banyak, karena saya setengah 10 ini ada undangan pelantikan di balai desa, mohon maaf, kebetulan di Parani sendiri, wakil masyarakat di sana gitu. Nah, jadi Mas Arif diagendakan baik di sekolah, hari waktu yang pas. Nanti Bu Meh, anak kelas 1 kan nggak bisa ditinggal ya, orang tuanya ada yang nyari ke sini tadi. Jadi tadi agenda yang pas dimasukkan, nggak bisa lama-lama DKKG bisa. Nah ini untuk beri motivasi. Ya selama ini pengawas dan profil hanya kita nggak mau daftar, tapi solusi ini tidak dicari. Kenapa Bapak Ibu Guru itu tidak mau? Solusinya itu timbulnya dari sekolah. Kepala sekolahnya itu nomor 1 penggeraknya. Nah dia tampil itu bukan berarti tampil seperti ini, tapi memberi suatu motivasi. Oh guru saya masukkan ini dulu, saya pelajari begini, terus begini, itu solusi namanya. Terima kasih Mas Arif, jadi mohon maaf kalau menjelang waktu. Sebenarnya hari ini banyak tentang kurikulum dan sebagainya, karena saya ini kenal kurikulum tahun 76, jadi guru tahun 84. Jadi sementara jadi guru di SD tahun 86, 87, jadi sudah masuk 36 tahun. Jadi banyak sekolah. Terima kasih, mohon maaf. Akhirnya waktu di ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan Ibu Guru, mungkin tadi yang disampaikan Pak Mati adalah sebuah saran masyarakat. Saya ingin menyampaikan saran mungkin kurang pas. Untuk itu pada kesempatan sekali ini saya ingin mengajukan pertanyaan dari paparan Mas Arif tadi yang tentang motivasi. Ya, motivasi yang baik itu adalah motivasi yang berasal dari internal atau dari diri sendiri, bukan dari eksternal atau dari luar. Nah, pertanyaan saya di sini adalah pertanyaan sebagai orang tua atau guru. Bagaimana cara memotivasi siswa itu yang baik tanpa mengiming-imingin atau menjanjikan sesuatu? Terima kasih. Ini saya sebenarnya ini sudah disampaikan sama Pak Mati, namun saya tegaskan lagi, bagaimana cara menciptakan agar kita ini termotivasi untuk mengikuti guru penggerak seperti jejak Pak Arif. Terima kasih. Sangat simpel. Oke, baik. Terima kasih Pak Mati, Pak Riki dan Bu Rayu yang telah menyampaikan pertanyaannya. Baik, yang pertama Pak Sumardi tadi saran apa ya? Sebenarnya kalau aksi nyata mungkin masih bisa di program KKG nanti masih bisa. Cuman kan hari ini juga ada pendamping individu, itu udah ada jadwalnya yang karena Pak Wil ini pengajar praktik itu mempunyai 4 guru penggerak dan waktu untuk pelaksanaan pendamping individu itu sudah ditentukan. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya. Dan jadi nggak bisa diganti dengan hari yang lainnya. Tapi untuk aksi nyata nanti ke depan kalau ada aksi nyata yang seperti ini nanti akan saya koordinasikan dengan teman-teman pengurus KKG. Mudah-mudahan bisa diterima sehingga mungkin penyebaran aksi nyata dari pendidikan guru penggerak yang seperti ini bisa didengar ataupun bisa diikuti oleh rekan-rekan guru sekaligus Gajah Mataram. Gitu Pak ya. Selanjutnya Pak Riki, bagaimana caranya kita bisa menimbulkan motivasi dari dalam diri anak kita? Nah, karena anak kita itu beragam, unik, kemampuannya, ya keunikannya itu bermacam-macam. Misalkan kita ambil satu contoh di bidang olahraga. Anak kita karena baik olahraga ya,
Misalkan anak ini kita kasih motivasi intrinsnya dari gini. Misalkan nih, jika kalian bisa menjadi seorang olahragawan yang profesional, apapun olahraganya, apapun bentuknya, kita ambil contoh, misalkan Cristiano Ronaldo main bola kaki. Adakah dari kalian yang ingin menjadi pemain bola profesional seperti Cristiano Ronaldo itu nanti akan antusias, lompat? Nah, jadi untuk bisa mencapai sebuah kesuksesan seperti Cristiano Ronaldo dibutuhkan latihan, dibutuhkan proses yang panjang. Nah, dari situ dengan mengikuti segala, misalkan kalau di sini anak-anak latihan di lapangan, mengikuti latihan yang ada di desanya atau di tempatnya masing-masing. Jika memungkinkan di sekolah diadakan latihan, tentu bakat yang ada nanti akan timbul. Anak yang suka bola pasti semangatnya semakin tinggi karena difasilitasi. Kalau anak difasilitasi bakat yang ada dan mereka suka dengan apa yang dia lakukan, otomatis pasti yang dia lakukan akan langsung terlihat hasilnya, walaupun tidak langsung seperti yang tinggi atau seperti langsung Cristiano Ronaldo, tapi untuk setingkat anak-anak kemampuannya akan terlihat. Oh, anak ini kalau ikut latihan bola kaki ternyata bisa. Anak kita alhamdulillah kemarin waktu ODSN, karena anak itu latihan, ya karena dia suka, ada motivasi intrinsik, pengen jadi pemain bola yang bagus, misalkan. Itu langsung bisa kita lihat hasilnya, walaupun awalnya itu dari SPA yang pelatihnya juga lumayan bagus katanya kan, karena kita alhamdulillah bisa menjadi juara 1 waktu itu. Nah, mungkin bisa juga untuk anak kita di kelas ini tentang kebersihan. Saya selalu sampaikan ke anak saya, jika lingkungan kita bersih, kamu suka nggak? Suka Pak. Kamu nyaman nggak kalau belajar atau main di sana? Nyaman Pak, senang karena bersih. Tapi kalau kotor, bagaimana? Nggak nyaman. Oke. Nah, jadi saya selalu kasih motivasi ke anak. Jadi perlu sekali kita menjaga kebersihan lingkungan agar dimanapun kita belajar, kita bermain, kalau lingkungan bersih, kita akan merasa nyaman. Dan anak alhamdulillah dengan saya sering, itu harus sering, tidak boleh sekali 2 kali, karena anak itu kadang sering lupa juga. Harus kita ingatkan, kita sebagai guru kan harus selalu mengingatkan, karena kalau kita sering mengingatkan, kita berikan semangat, kita berikan teguran, contoh, itu insya Allah nanti hal-hal yang tadinya mereka belum tahu, belum bisa merasakan hasilnya, tapi ketika kita selalu bimbing, kita arahkan dengan baik, kita kasih motivasi yang bisa timbul dari dirinya. Kalau bersih itu bikin suasana menjadi nyaman, suasana menjadi enak untuk belajar dan yang lainnya, anak akan terbangun motivasi dari dirinya. Karena kesadaran itu nanti, kebiasaan itu akan dilakukan di rumah. Di sekolah kita ajari nyapu yang bersih, kita ajari kalau ada sampah diambil, nanti akan jadi kebiasaan di rumah. Itu yang harus benar-benar kita lakukan, kita terapkan supaya ada efeknya. Pendidikan yang kita lakukan itu di rumah pun juga dirasakan oleh orang tua. Dan Bu Rahayu tadi cukup baik ya. Ya, Bu Rahayu menanyakan bagaimana caranya memotivasi agar bisa mengikuti jejak saya, guru penggerak. Oke, guru penggerak ini merupakan program dari pemerintah. Saya pun awalnya dulu waktu Pak Kepala Sekolah, nggih monggo Pak, sambil diminum awin. Pak Jumadi menyuruh saya untuk daftar karena motivasi intrinsiknya nggak ada. Tadi kembali lagi Pak Asmiki ya, motivasi dari dalam diri nggak ada. Cuma saya menghormati atasan, saya daftar aja, udah daftar. Nah, ketika itu Pak Wil ketemu dengan Pak Wil nih, daftar lah Pak untuk angkatan ke-7. Kebetulan kan waktu itu program
program PKD sudah selesai. Jadi saya berpikir agak lama juga. Nanti pasti kalau saya daftar tentu ada banyak kesibukan lagi di guru penggerak. Tapi saya berpikir gini, setiap program yang pemerintah lakukan itu pasti mempunyai dampak efek yang bagus untuk pendidikan, itu pasti. Dan setiap zaman itu, setiap tahun itu pasti ada program-program yang akan pemerintah berikan. Dan kita sebagai pendidik, karena sudah terjun di dunia pendidikan, artinya apapun yang pemerintah berikan, apapun yang pemerintah programkan, itu harus kita ikuti dengan baik. Karena kita di situ, kita di pendidikan, jadi harus ya walaupun tapi tetap sebatas kemampuannya masing-masing. Kita tidak bisa mengukur kemampuan kita dengan kemampuannya Pak Wil, bisa. Nggak bisa kita harus sama kayak Cipto, nggak bisa. Harus sama dengan kemampuannya Pak Mardi juga nggak bisa, karena kemampuan masing-masing kita sesuaikan. Kalau dirasa guru penggerak ini kita mampu, sebenarnya kemampuan itu bisa kita tingkatkan kalau ada kemauan. Kita mampu, tapi harus mau dulu. Karena hal-hal yang tidak kita tahu itu karena kita tidak coba. Kalau kita nggak coba, ya nggak tahu. Tapi kalau kita coba, kita rasakan, oh ternyata seperti ini rasanya. Dan apa yang ada di dalam guru penggerak ini, itu banyak hal positifnya. Banyak hal positifnya dari berbagai macam aplikasi yang digunakan untuk menunjang berjalannya pendidikan guru penggerak, kita pelajari alon-alon, pelan-pelan, dan itu pasti bisa. Karena ada banyak tempat untuk kita belajar dan bertanya. Itu bukan hanya mungkin dengan teman-teman di sekolah, dengan YouTube, nanti ada pengajar prakteknya, belajar dengan pengajar praktek. Banyak orang yang bisa membantu dengan apa yang kita tidak tahu. Intinya kita harus berani mengambil suatu risiko untuk perubahan yang lebih baik lagi. Kalau guru penggerak ini bisa membawa perubahan yang baik untuk sekolah kita, kenapa tidak? Gitu. Jawabnya ya. Jadi tata dulu niatnya tata dulu. Karena memang kalau sudah melangkah, itu tentu kita akan ada tambahan kegiatan lagi. Tapi asal kita bisa mengikuti dan karena kalau kita bisa menata jadwalnya dan apa ini, kita selalu bisa mengikuti. Dan saya selalu siap untuk membantu. Kalau misalkan ada teman-teman yang ingin mengikuti program guru penggerak yang 8, 9, 10 dan selanjutnya, jika saya mampu, nanti saya akan bantu. Kita sama-sama. Karena di guru penggerak ini sebenarnya semuanya itu kolaborasi, kerjasama, anggota tim, gitu. Enak di sekolah-sekolah lain yang di SMP 2, ya enak karena banyak guru penggeraknya. Jadi setiap ada kegiatan ini paham, oh ini yang disiapkan, kita kerjaannya apa, tahu gitu. Nah, nanti kalau ada dari SD 25 yang ingin ikut, ya saya pasti akan bantu. Mungkin enggak, karena ya kita sudah sama-sama mengetahui bagaimana susahnya ataupun hal-hal apa yang perlu dikerjakan dan disiapkan untuk melaksanakan tugas dari program guru penggerak. Mungkin itu mudah ya. Yang penting tata dulu niatnya. Untuk kebaikan sekolah kita tidak ada salahnya kita coba dulu. Gitu. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Bapak Arif sudah menyampaikan materi pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Melanjutkan acara yang terakhir yaitu penutup. Untuk menutup acara hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku pembawa acara, apabila ada kekurangan
kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Ilmina Fia, siswa kelas 4 SDN 205 Strip 2 Bangunharjo. Kemarin kita sudah membuat keyakinan kelas bersama-sama. Semoga kita bisa melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu, SPD, guru kelas 6 di SD 205 Bangunharjo. Hari ini saya akan memberikan umpan balik dari sosialisasi Bapak Arif Arbai tentang budaya positif. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Arif atas presentasinya, dan kami semua rekan-rekan sangat mendukung tentang kegiatan diseminasi tentang budaya positif di sekolah kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, tetap semangat, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.